warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan aku, Putri Azahra. Di video kali ini aku akan membahas tentang network fundamental. Untuk network fundamental ini, aku memiliki 3 pembahasan. Yang pertama ada pengenalan jaringan komputer, yang kedua ada jaringan sederhana, dan yang terakhir adalah logical Cisco Packet Tracer. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengenalan jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan lebih efektif. Media transmisi menghubungkan jaringan itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama, kalian bisa menggunakan koneksi jaringan wired. Wired adalah jenis koneksi jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat satu dengan yang lain. Nah, di sini aku memiliki contoh dua komputer yang saling terhubung menggunakan kabel LAN atau local area network ya. Local area network itu sekitaran dari misalkan satu lingkungan sekolah, terus satu ruangan, kayak ruangan lab, ruangan kelas, dan lain-lain. Nah, ini itu juga disertai dengan RJ45. Nah, ini RJ45-nya ya. Dan di sini juga ada contoh laptop yang terhubung dengan switch menggunakan kabel UTP LAN atau local area network. Terus ada komputer, printer, router, dan lain-lain ya. Nah, di sini ada contoh kabel UTP ya. Nah, ini kabel UTP LAN yang sudah terhubung dengan RJ45. Nah, ini dia RJ45-nya ya, teman-teman. Kenapa sih kita harus menggunakan RJ45 ini? Karena RJ45 ini adalah konektor standar yang digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan LAN atau local area network ke perangkat seperti komputer, router, switch, dan lain-lain. Oke, yang kedua juga kalian bisa menggunakan koneksi jaringan wireless. Nah, wireless ini adalah koneksi jaringan tanpa menggunakan kabel atau nirkabel ya, tetapi menggunakan sinyal seperti WiFi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Nah, contohnya tuh ada seperti kayak WiFi yang untuk menghubungkan handphone atau laptop ke internet ya. Jadi ini ada WiFi untuk menghubungkannya ke handphone ataupun laptop. Terus ada Bluetooth untuk menghubungkan headset atau speaker. Misalnya kita mau dengerin musik menggunakan headset dan kita mau hubungin ke laptop. Nah, kita menggunakan Bluetooth ya teman-teman. Terus ada hotspot dari handphone ke perangkat lain. Nah, kalau hotspot ini dari handphone misalkan mau ke laptop. Nah, terus ada yang terakhir ada jaringan seluler, koneksi internet dari tower operator ke handphone. Jadi dari tower operator tuh ke handphone ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Kita lanjut saja ke pembahasan yang kedua, yaitu jaringan sederhana. Untuk jaringan sederhana ini, aku akan mempraktekannya atau simulasikan di menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Jadi kita akan langsung saja buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini aku sudah dalam aplikasi Cisco-nya ya, teman-teman. Di sini aku akan menggunakan contoh dengan menggunakan 2 PC dan 1 switch. Nah, di sini ada perangkat-perangkatnya kayak ada network device, terus ada end device, terus di sini di bawahnya ada router, switch, dan lain-lain ya. Nah, di sini aku akan menggunakan komputer yaitu yang berada di end device, PC ya, maaf teman-teman. Nah, ini PC. Nah, aku akan menggunakan 2 PC ya, teman-teman. Nah, terus juga aku akan menggunakan switch, teman-teman. Switch ini tuh berada di ini. Network device, ini ada switch ya. Nah, switch, klik. Aku akan memakai switch yang ini. Nah, yang 2960 ya. Nah, kita akan menghubungkan switch ini dengan kabel. Di sini ada kabel ya, teman-teman, atau connection ya. Nah, di sini tuh ada kabel, jadi ada tulisannya nih. Misalnya dia ada kabel strike, terus ada kabel cross, dan lain-lain. Nah, aku akan menggunakan kabel yang ini, yaitu adalah kabel yang menyesuaikan tipe. Misalkan kita mau switch dari PC ke switch itu, dia akan menyesuaikan. Misalkan langsung jadi strike gitu ya, teman-teman. Jadi pokoknya kabel ini tuh menyesuaikan. Nah, kita akan menghubungkannya ke switch. Nah, ini sudah saling terhubung ya, tetapi
belum bisa saling mengirim data. Gimana sih cara tahunya ini belum bisa mengirim data? Nah, di sini ada pesan ya, kayak pesan. Kalian tinggal masukkan saja, klik, masukkan ke PC. Nah, ini akan terjadi seperti ini. Kenapa sih seperti ini? Nah, itu tandanya kita belum memberikan alamat atau IP address. Logika saja teman-teman kalau kita mau ngirim paket nih, misalnya ke teman kita. Tapi kita nggak memberikan alamatnya. Apakah paket itu bakal sampai ke tangan teman kita? Tentunya tidak ya teman-teman. Jadi kita untuk bisa sampai ke rumah teman kita itu tentunya membutuhkan alamat. Nah, sama halnya dengan ini juga. Kita juga membutuhkan alamat atau IP address ya. Nah, cara mengisi IP address-nya tuh kalian tinggal klik PC. Nah, di sini ada physical config desktop dan kalian klik desktop. Terus di sini ada IP configuration, kalian klik saja. Terus di sini ada IP address. Nah, kalian masukkan saja IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, kalian tinggal klik enter. Di sini bakal muncul subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0 ya, teman-teman. Oke, kalau sudah, kita akan berikan ke PC yang satunya lagi. Sama, di sini kita klik desktop, terus IP configuration, terus di sini IP address-nya kita isi 192.168.1.2. Kenapa titik 2? Karena tadi titik 1. Kenapa gak disamain? Karena kalau sama, nanti paket itu bakal datang lagi ke rumah kita tentunya. Kalau kita memasukkan alamat yang sama. Jadi, kita harus memasukkan alamat yang berbeda agar bisa sampai ke alamat yang tertuju ya, teman-teman. Kita klik enter dan di sini juga muncul subnet mask-nya sama 255.255.255.0 ya. Oke, aku akan masukkan ping juga teman-teman. Jadi kalian klik lagi PC-nya, salah satu PC saja. Kalian masuk ke desktop lagi. Ini ya desktop, ini desktop. Kalian ini ada terminal, kalian klik terminal saja. Kalian ini, nah di sini ada ini ya yang kompet. Nah, kalian tinggal klik saja ping spasi 192.168.1.1. Nah, ini adalah IP address dari PC yang ini ya, teman-teman. Dan kalian udah masukin, nah terus kalian klik enter. Oke, di sini berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini berhasil ya. Terus kita lanjutkan ke PC yang satunya itu sama ping 192.168.1.2, maaf teman-teman. Nah, oke, kita klik enter. Ini juga berhasil ya teman-teman karena ada di sini ada PC yang terhubung juga. Nah, gimana sih kalau yang gagal? Nah, yang gagal itu kita coba masukin PC yang nggak ada ya atau yang tidak ada alamatnya. Kita klik ping 192.168.1.3. Nah, kita tadi tidak ada PC yang kita tulis titik 3 ya, teman-teman. Dan kita akan coba apakah bisa? Tentunya tidak ya, teman-teman, karena di sini tidak ada ya. Tuh, jadinya gagal seperti ini. Oke. Oke, di sini aku akan mencoba apakah ini sudah saling terhubung. Kita akan coba lagi mengirimkan pesan ya, teman-teman. Kita kasih pesan. Nah, nih, kita lihat simulasinya. Dan ya, ini masih progres. Maaf. Ini masih progres. Kita tunggu. Oke, ini sudah berhasil ya guys. Sudah sukses. Oke. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada logika Cisco Packet Tracer. Jadi kita akan kembali lagi ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini tuh jika kalian lihat di atas ini tuh ada logikal dan fisikal. Jadi apa sih bedanya logikal dan fisikal ini? Kalau logikal ini tuh kayak halnya tuh sama kayak berbeda dengan aslinya gitu. Jadi hanya kayak switch bentuknya gini, isi gini. Beda hanya dengan fisikal. Jika fisikal tuh bener-bener kayak nih.
ini tuh bentuk asli dari Switch, terus ini dari PC gitu. Jadi bener-bener seperti aslinya ya teman-teman. Itu bedanya logikal dan fisikal. Beda sekali ya. Jadi ini hanya dari sini kita memakai logikal ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.